Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Wahid dan sekaligus mengucapkan terima kasih atas undangannya atau permintaannya supaya saya ikut sharing dalam acara ini. Sebetulnya saya itu ya walaupun tidak sering kadang-kadang ikut juga. Cuma peserta pasif lah. Peserta pasif karena niat saya hadir di forum ini saya ingin berguru pada profesor-profesor yang hebat-hebat ya itu ya tapi kali ini saya diminta harus ikut sering pendapat, jangan hanya pasif aja kata Pak Wahid ya. Kemudian yang terhormat juga pada Profesor Alwi Shihab yang baru menyampaikan elaborasinya yang luar biasa. Ini ya walaupun saya tidak sering bertemu tapi saya menganggap Profesor Alwi Shihab ini sebagai guru saya lah. Itulah. Walaupun guru tidak langsung banyak, ya yang barusan disampaikan oleh Profesor Alwi Shihab luar biasa. Banyak saya mendapat ilmu dari beliau ini. Dari apa yang disampaikan Pak Wahid maupun Profesor Alwi Shihab barusan ini, memang ada benang merahnya dengan situasi yang berkembang di Mesir khususnya dan di Timur Tengah pada umumnya. Jadi kalau Pak Wahid tadi itu berbicara tentang apa ya tadi itu, di antaranya ya sekarang itu banyak terjebak pada pemahaman masa lalu, ya. Kemudian harus ada melakukan pemahaman yang benar lah terhadap Al-Quran, ya. Kita harus adaptasi, ya. Kemudian kita sering terbatas pada furuk-furuk. Kemudian juga Pak Alwi Shihab juga menyinggung tentang problema sekarang itu justru problema umat Islam yang saling berperang satu sama lain, seperti tadi dicontohkan antara umat Islam di Arab Saudi dan Yaman saling bunuh-bunuhan, kemudian di Suriah, di Libya, di Sudan dan seterusnya ya, gitu ya. Ini memang menjadi keprihatinan yang luar biasa para pemuka agama di Timur Tengah ya, termasuk khususnya di Mesir, mungkin juga di Indonesia ya. Benar apa yang disampaikan oleh Profesor Alwi Shihab barusan bahwa di Timur itu ya, agama masih dominan ya. Kultur kehidupan di Timur itu agama masih sangat dominan. Maka sebuah keniscayaan kalau pemuka agama ini yang memimpin ya, sebuah gerakan perubahan. Minimal mengingatkanlah, walaupun nanti para ahlinya yang melakukan perubahan. Beda dengan Barat yang sudah sekularisme, yang sudah sangat dominan. Tadi sudah sangat banyak ditentukan oleh Profesor Alwi Shihab ya. Barusan atau satu minggu atau 2 minggu yang lalu ya, persisnya pada tanggal 24 dan tanggal 25 September lalu, saya menghadiri konferensi Majelis Tinggi Islam Kementerian Wakaf Mesir yang dihadiri oleh delegasi para pemuka agama dari hampir atau sebagian besar negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Konferensi tersebut membawa tema ijtihad adalah sebuah keniscayaan dalam era modern ini. Ini pas seperti yang disinggung oleh tadi Pak Wahid, kemudian Pak Alwi juga. Ya. Memang ijtihad itu sudah merupakan keniscayaan ya dalam era modern. Kalau tidak ketinggalan ya. Kalau kita terus jumud ya, tidak melakukan ijtihad ya. Nah, tren masalah ijtihad atau pembaruan pemikiran Islam itu merupakan tren yang sedang kuat di Mesir maupun di Timur Tengah pada umumnya ya. Sehari setelah selesainya konferensi Islam tadi ya, seorang cendekiawan Mesir namanya Ahmad Zakaria Al-Salak menulis di harian terkemuka Mesir Al-Ahram. Al-Ahram ini
sebuah harian terkemuka di Mesir yang paling banyak dibaca. Profesor Al-Syab pasti tahu kalau bicara Al-Ahram atau Al-Ahbar itu, kalau di Indonesia seperti Kompas lah ya. Sehari setelah konferensi tersebut, Ahmad Al-Salat, salah seorang cendekiawan Mesir, menulis dengan judul Muhammad Abduh dan Gerakan Kebebasan Berpikir. Karena sehari setelah selesainya konferensi Islam tersebut, memang menyambut ya, seperti gaung bersambut gitulah, gitu. Menyambut konferensi Islam tadi ya, yang menyerukan bahwa umat Islam sekarang itu harus melakukan ijtihad ya, untuk supaya kita terus beradaptasi dengan perkembangan modern yang begitu cepat dan pesat ini. Sebelum pandemi ya, 2 tahun sebelumnya, ini karena gara-gara pandemi 2 tahun ini hampir macet semua konferensi semacam atau gerakan pemikiran di Mesir dan dunia Arab. Al-Azhar itu menggelar konferensi juga dengan tema gerakan pembaruan pemikiran Islam. Jadi yang namanya pembaruan pemikiran Islam, ijtihad, itu sudah merupakan suara yang aklamasi baik oleh para ulama-ulama besar di Mesir dan dunia Arab maupun lembaga-lembaga besar seperti Al-Azhar ya, Kementerian Wakaf dan seterusnya. Nah, itu tentu ya merupakan keprihatinan yang luar biasa terhadap keadaan bangsa Arab dan umat Islam yang semakin tertinggal. Ini saya dikasih waktu berapa, Pak? Jadi kelewatan saya kemudian. Terus Kang, terus Mak. Ya, lanjut. Ya, kebetulan saya bulan lalu menulis buku dan sudah beredar di Indonesia, bisa dibeli di semua toko Gramedia, itu judulnya Mengapa Bangsa Arab Terpuruk. Nah, itu semua mengungkap dari opini yang berkembang di Mesir dan di dunia Arab. Itu jangan salah paham, karena waktu kemarin di Jakarta, waktu launching buku ini sempat ada beberapa salah paham. Nah, sebenarnya isi buku itu adalah itu kutipan atau aspirasi dari pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka politik, pemuka-pemuka ekonomi di Mesir dan di dunia Arab. Jadi suara mereka, aspirasi mereka, itu merupakan ungkapan mereka terhadap terpuruknya situasi di dunia Arab saat ini, seperti persis tadi disinggung oleh Profesor Al-Syab, termasuk oleh Pak Wahid ya, gitu. Itulah gambaran secara umum. Saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Al-Syab dan Pak Wahid itu memang ada benang merahnya, memang sedang tren di dan di dunia Arab saat ini tentang keprihatinan situasi keterpurukan dunia Arab dan umat Islam secara umum ya. Gitu. Makanya seruan ijtihad itu luar biasa. Kembali pada konferensi tadi yang saya hadiri, konferensi Majelis Islam itu Menteri Wakaf Uni Emirat Arab Syekh Khalid bin Ali Al-Khalifah dalam sambutan itu menegaskan bahwa ya umat Islam sekarang itu harus melakukan ijtihad untuk menghadapi perkembangan yang luar biasa saat ini, seperti misalnya energi yang terbarukan, seperti era digitalisasi, seperti perubahan iklim. Ini kan perkembangan era modern yang luar biasa yang harus disikapi dengan bijak oleh para pemuka agama ini, bukan dengan kemudian dimusuhi, dianggap haram seperti tadi sempat disinggung sebagian contoh oleh Pak Al-Syab tersebut. Nah, tentu menurut Syekh Khalid, Menteri Wakaf Uni Emirat Arab, melakukan ijtihad itu tidak sembarangan melakukan ijtihad, dan ini zaman sekarang tidak bisa dilakukan oleh pemuka agama sendiri, tapi harus dilakukan secara kolektif atau di situ terlibat
para ulama, kemudian para pakar yang terkait objek yang menjadi sasaran ijtihad tersebut. Misalnya mengenai perubahan iklim, dan di situ harus ada pakar perubahan iklim, lingkungan, ya begitu seterusnya. Jadi harus ada ijtihad kolektif untuk menghadapi perkembangan modern yang sangat luar biasa ini dan sangat cepat, dan kalau hanya dilakukan oleh pemuka agama ini sepertinya ini sudah tidak terlalu cepat, tidak terkejar gitu loh. Itu harus menggandeng pakar-pakar yang lain gitu. Harus ada kolaborasi, tidak bisa dilakukan sendiri. Jadi perkembangannya sudah lebih cepat dari sebetulnya apa yang dipikirkan manusia. Kan kita sering apa yang terjadi hari ini tidak terbayang sebulan yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Begitu cepat perkembangan saat ini. Maka ijtihad, kembali supaya ini karena saya bukan, ini hanya tambahan lah. Maka tema ijtihad, tema pembaruan pemikiran Islam itu sudah merupakan tren di dunia Arab saat ini ya. Dan itu tidak hanya konsep, dalam gerakan kehidupan realistis itu sudah luar biasa. Apa yang dilakukan oleh MBS misalnya, putra mahkota Muhammad bin Salman di Arab Saudi dengan visi Arab Saudi 2030 yang melahirkan revolusi sosial budaya dengan kebebasan perempuan menyetir mobil, sekarang kebebasan perempuan menonton pertandingan olahraga dan menonton konser musik, itu kan luar biasa. Itu sudah berada di tataran praksis, dan ini kan ya harus disikapi dengan bijak oleh para pemuka agama, dan ini sudah jadi tren. Misalnya apa yang di Uni Emirat yang dilakukan oleh Presiden Uni Emirat Muhammad bin Zayed itu. Kemudian di Jordan apa yang dilakukan oleh Abdullah Al-Dua, kemudian di Mesir dilakukan oleh Abdul Fattah El-Sisi misalnya. Nah, ini jadi di Timur Tengah ini muncul tren para pemimpin seperti MBS, MBZ ya. Kalau di Syekh Abdul Fattah El-Sisi, kemudian di Jordan adalah Abdullah II, ini merupakan pemimpin yang revolusioner, yang sebagai penggerak pembaruan yang revolusioner di dunia Arab saat ini. Ya, coba bayangkan itu. Jadi kalau kita para ulama ini tidak menyadari ada tren munculnya pemimpin seperti ini, ya sulit ini. Bisa repot, tidak bisa hidup di dunia yang sudah ada pemimpin semacam ini. Ini baru hanya beberapa tahun ke depan, ini akan luar biasa. MBS coba sekarang baru berusia berapa? Belum 40 tahun. Syekh Tamim berapa? Baru 40 tahun. Sekitar 42 tahun. Ini masih panjang masa kekuasaan mereka. Jadi masih tren perkembangan di Timur Tengah yang luar biasa. Ini masih akan dahsyat, akan panjang masanya. Dan ini harus ditatap secara bijak dan cerdik oleh para pemuka. Dan seperti dikatakan oleh Prof. Arifin Syihab tadi, bahwa di Timur ini karena memang kulturnya agama ini masih dominan, maka pemuka agama ini yang harus menggerakkan perubahan atau minimal mengingatkan, atau minimal ya jadi jangan konfrontasi ya terhadap gejala perkembangan yang luar biasa ini. Alhamdulillah yang saya lihat di Saudi, di Mesir semua, ya para pemuka agama ini luar biasa, termasuk adaptasi lah seperti Al-Azhar, kemudian Kementerian Wakaf Mesir yang sering mengadakan konferensi. Ini mungkin ini COVID-19 ini sudah mereda, ini akan banyak, ini hampir setiap sebulan atau 2 bulan akan konferensi yang semacam ini. Jadi gerakan mobilisasi perubahan pemikiran yang lebih modern di Mesir dan di Timur Tengah secara umum ini luar biasa sekarang. Ini menurut saya merupakan tren yang sangat positif. Kalau tren ini terus terjadi, saya optimis, walaupun saya baru menulis
buku tentang mengapa bangsa Arab terpuruk, tapi dalam 5 tahun, 1 dekade ke depan, insya Allah ada perubahan di Murtad, perubahan yang lebih baik. Dan yang memimpin perubahan ini bukan Mesir menurut saya, tapi Arab Saudi dan Uni Emirat dan Qatar, 3 negara ini. Jadi Arab Saudi, Uni Emirat dan Qatar, dan yang lain ini adalah apa yang akan ikut. Ini pemainnya sudah berubah, total pemimpinnya ya sudah berubah. Kalau tahun 60-an, 70-an yang memimpin Mesir, nah sekarang yang memimpin dunia Arab ini adalah Arab Saudi, Uni Emirat dan Qatar. Halo, ada gangguan ya kelihatannya, Bu Rektor. Ya, Ya udah, go. Iya ya, go ahead. Akhiri aja. Ya, oke. Akhiri aja. Oke, siap. Saya akhiri aja ya. Oke, Pak Wahid, nih sekarang saya kembali aja saya kesimpulan bahwa memang istihad pembaruan pemikiran Islam keniscayaan dan sekarang yang memang sedang digalakkan Pak Wahid di Mesir dan di dunia Arab secara umum. Dan ini memang selaras antara Umaro dan ulamanya ini. Jadi kalau Umaro ada MBS, ada MBS, ada ulamanya, ada Syekh Al-Azhar dan seterusnya. Terima kasih ya. Terima kasih kekurangan dan lebihnya. Terima kasih Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.